Jadi di mumi itu ada batu itu warna hijau kayaknya. Gue tak gimana ya. Tapi di ininya kan, di kotak muminya iya, kan, bukan muminya. di dalamnya kan. Bukan. Gue dapet abstrak. Kalau ini aneh gue mungkin salah ya. Pokoknya kalau mau masuk secara astral ke sini, lu butuh satu tiket, istilahnya kayak bayar tiketnya anak kecil. Kok begitu ya? Mominya sedikit kotor sih. Iya, kering bener. Tapi kering ya, kayak tulang doang gitu. Seharusnya kata Webo Awet, seharusnya kamu tidak mau ngatik yang hijau tadi itu. Guys. Sekeliling kita ada mata-matanya Anubis pada ngeliat. Tapi sekarang kita di depan piramid. Firaun lagi Kabau. Firaun. Pages, going to the pages. Iya, itu pokoknya muminya suruh kita ke kanan, kita nembus tembok guys. Jadi ninggalin peti ini. Kenapa? Kita belum selesai di sini. Tapi lu bisa tanya dulu nggak? Dia bilang dia takut kita ketahuan. Banyak yang jaga. Iya, banyak yang jaga. Tapi kita gimana enaknya? Kita Karena dia udah 15 menit dia kasih gini, dia kasih kayak gitu. Dia kasih gini. Dia kasih. Lo ikutin energi gue ya. Gue masukin petinya itu, terus ada buku ungu. Ikutin suara gue ya. Kakak mau masukin petinya, terus kan ada buku ungu yang tadi kan. Jadi kayak kakak pakai X-ray gitu loh. 1, 2, 3, siap dan. Aduh. Iya. Di Vera kok bereaksi? Iya nih panas kok. Di Vera beraksi. Kayak keluar dari dimensi. Kayak apa ya? Interaksi dimensi terakhir. Dimen lu kayak ada kayak di dalam lu ada sesuatu gitu. Terus nggak? Tiba-tiba panas. Kayak ada dimen gitu. Kayak apa ya? Di badan lu kayak ada dimen terus kayak kesambung koneksi gitu tiba-tiba. By the way, Vera adalah salah satu penonton kita guys hari ini. Panas banget. Tadi. Sekarang? Tiba-tiba kayak pas mau gue ini, tiba-tiba dia keluar. Nih, wawancara nih, energinya nih. Tuh. Mau gue tarik aja sih. Ini udah gue tarik sih. Enggak Vera. Nggak usah. Tuh, di situ lah. Duduk di situ. Kita dapat intercept ya. Interupsi. Tuh, udah di situ tuh kayaknya dia nggak suka sih. Kenapa ya? Karena di sini Tapi biar masuk kamera. Kalian membangun Tuan Firaun, dia bilang gitu. Dia nemu jalur kita. Tapi masalahnya kayak Tuh kayak tapi gamenya ini udah kayak gini. Tapi ya guys, sampai hari ini tuh nggak mungkin kebetulan gitu. Lagi kayak di Korea. guys soalnya kalau pas ini saya di kota saya jaga banyak orang Israel. Ntar dulu, Vera, gue mau nanya, lu pernah mimpi seorang perempuan nggak? Pernah nggak mimpi? Gue merasa kayak ada sebuah rahasia si demon ini ada hubungan sama sini. sama siapa? Vera. Sama yang kita ngelakuin ini ya, di piramid ini gitu. Makam Firaun ini. Iya. Tiba-tiba dia nunjukin dari tadi tuh gue nggak ada eksistensinya loh. Dari tadi. Tiba-tiba tok. Dia ada di dalam situ. Tiba-tiba dia kayak ngotot ngeliatin kita gitu. Kayak ada tanduk gitu. Tapi itu terasa banget tadi. Tadi panas sekali. Pas barusan sebelum beberapa momen ngomong. Iya benar. Waktu mau ngomong aku itu langsung panas. Lo langsung maksudnya?
Jadi pas Bakat dulu gitu. pas lo ngomong kayak gitu langsung tiba-tiba panas bum. Biasanya iblis kecil sih. Iblis kecil, tapi gue bingung kayak ada sebuah momen dimana apa ya? Apakah ini kebetulan? Kebetulan aja apa gimana? Korek aja deh kan. Dan belum ngorek itu, gue ngorek buku yang muda. Iya iya. Tapi dia udah males sih. Oke, siapa dulu yang mau ngomong? Kalau udah dapat arti dari bukunya boleh. Sekilas buku ungu itu sepertinya buku yang mengatur kesehatan manusia, tapi ada hubungannya dengan zat yang disebut merkuri. Gue nggak tahu kenapa. Lu tahan di situ Mas Billy. Gue mau ngajak dia ke situ dulu. Siapa? Si Iblis. Kayaknya ini orang banyak tahu rahasia. Ikut dulu. Gue paksa dia nggak mau. Gue udah bodo amat. Gue ke tempat tuh Mas Billy ya. Bangunan hidungnya. Iya. Seriusan. Dan jangan ribut-ribut. Diem. Bapak apa ya? Itu Dia teriak-teriak. depan pintu udah pada ini. Iya. Genjutsuin jangan, genjutsuin. Mana sih bentar? Gue udah di tangan gue. Terus dia buka pintu lagi. Aduh, udah mau. Ih. Kalau gue cuy. Gue lagi ngorek buku. Maksud, korek aja. Lu sebutin aja nama. Oke, Bu. Apakah buku tersebut berpengaruh soal pengawetan jadi bumi bro? Sebentar. Jadi kan filmnya baik banget ya. Dia kayak bilang ini enggak di sini orangnya. Tadi gue lihat mereka lewat situ. Kayak gitu loh. Selain Iya, dia di situ. Buku itu nggak berisi apapun yang bermanfaat. Kecuali buku itu cuma isinya kayak tadi berhubungan dengan kesehatan yang menggunakan zat merkuri. guys, barusan tadi kan dia sempat pergi kan, tinggal kita bentar kan gara-gara itu kan. Terus dia sempat kayak ngomongin kepalanya terus dia bilang ayo gitu. Udah ya, buku itu nggak bermanfaat. Bu. Kasih gua 5 menit. Boleh ya? Ini iblisnya ternyata dari sungai itu. Iya, dia ngasih tau bahwa gue tuh dari sungai ini. Kalau lo dari sini, berarti kan lo tahu kan sama kode-kode ini kan. Lo tercoba bantu gue terjemahin ini artinya apa? Wah, iya. Ini tuh apa? Sungai ini melewati Giza cuy. Gak mungkin, gue harus nyadarin diri gue ini gak mungkin kebetulan sih. Si Vera kesini hari ini. Lanjut tak?
waduh, lu kalau urusan sama orang lain mungkin bisa kayak gitu, tapi sama gue nggak bisa. Pakai jus air mulut, lu jadi mulut yang lain juga. Dia langsung diem, dia gak mau komentar dan dia mau melakukannya. Akhirnya makasih ya. Harus pakai. Soalnya kalau ada maunya mulut tuh nggak akan jadi mulut lagi. Oke, dia minta dilepas, dia bakal bacain. Udah. Oke. Tahan yang muslim. Tahan aja. Dia lagi ngeraba di makamnya. Dia ngomong sesuatu ya. Dia lagi mana di makam dulu. Dia lagi bekerja dia. Bentukannya seperti apa sih? Kecil. Kecil tapi kayak gimana bentukannya? Kayak gini. Kayak yang di film X-Men yang siapa tuh yang teleporter tuh. Oh, tahu. Kurt, tapi lebih kecil lagi. Kayak bener-bener iblis ceking kecil, ekornya panjang gitu. Warna? Warnanya hitam sedikit kemerahan sih, sedikit kelihatan. Ini muminya lagi, dia nggak bicara sih sama aku, cuma dia lagi nunjukin sesuatu. Jadi kayak dia kayak gambarin gitu, kayak pakai tangan gitu, dia ngegambarin kayak semacam bena, kayak di sini kita harus kemana aja. Jadi pokoknya kita harus keluar dari tembok dulu, karena kan pintu di belakang pintu itu kan banyak banget penjaga. Kita harus keluar tembok, abis itu kita kayak ke bawah satu lantai, abis itu nanti kita kayak nelusurin dulu kayak di ruangan itu gitu. Oh, ruangan itu penting juga. I guess aku nggak tahu sih, pokoknya dia mau ngajak kita ke sana. Itu kayaknya jalan shortcut gitu sih. Coba. Gua denger sih si terjemahannya sama seperti antara lain dia bilang Firaun yang akan disembah sampai akhir zaman. Tahu nggak? Wow. Iya. Tapi buku yang ungu itu nggak bermanfaat sih, bro. Itu tuh buku defect. Jadi kayak mencerminkan si siapapun manusia yang di makam ini berusaha memperpanjang Iya, dengan mensubstitusi bukan substitusi, dengan injeksi merkuri dengan dosis tertentu kan. Hasil mati juga gitu loh. Nggak berhasil artinya. Ada akar-akaran kayak kok marah sama gua sih, please orang move. Ya udah sana terjemahin lagi sana. dia nggak suka karena kita kan yang buka. Bukan dia nggak suka karena kita motong, dia mentranslate. Ya udah lanjut bro, lanjut. Dia bacain lagi bahasanya gimana gitu. Pada syak Pada akhir zaman mungkin aku yang dimaksud si Firaun ini ya, aku akan bangkit. Nah ini jadi it's all about obsesi. Ini apa nih? Kulkas. Kafe itu. Lagi ngeliatin dia. Apel dia bilang si bilang apel silver. Tuh, gue tadi ngeliat di Apel silver. Bentar ya please ya, bentar. Di buku ungu tadi gue ngeliat ada abstrak macam-macam, antara lain merkuri, terus ada kayak akar-akar tanaman, terus gue ngeliat buah-buahan tapi kok dibungkus silver dan emas, kok jadi kayak buah-buahan mainan gitu loh. Gue pikir ini buat apa, sampai gue hampir nggak mau itu kan. Terus ini ada lagi nih apel buah-buahan silver, apa sih buat umur panjang atau apa ritual atau apa? Kayaknya ritual deh. Soalnya di gambar buku itu kayak ada lilin gitu. Coba deh kalian lihat deh. Aku tadi sempat ngeliat pas si iblis kan kayak ngebuka bukunya gitu kan, terus Yang itu di bawah. pokoknya si iblis terjemahin gitu ya, terus tiba-tiba sampai line tertentu bahwa intinya bahasa kalimatnya gini dari abstraknya bahwa yang akan menyembahku, si siapapun ini nih di dalam makam ini, si Firaun. Jadi basically kalau boleh disimpulkan sementara, siapapun yang di makam ini adalah mungkin human biasa, maruk, pengen umur panjang tapi nggak berhasil dan masih pengen disembah gitu loh sampai akhir zaman. Udah jadi jiwa juga, kesannya gitu. Terus simpulnya kayak mukul-mukul diri. Artinya Oh, Cepetan, kita udah kelamaan di sini. ya udah coba ikutin aja atau lu ambil ekstrak memorinya dulu. Kalau nggak gini, Bener aja. gua diem dulu di sini. Kalian mau kemana dulu? Nanti gue tiba-tiba pulang pergi. Nggak ada bisa nggak? Bisa. Ini dia lagi nerjemahin. Ya, sebagian udah dalam terjemahan Mas Willy. Oh, tadi terjemahan dia kan maksudnya? iya, gue terjemahin si iblis yang lagi ngebukapnya nih. Terus kita tuh mau gimana masalahnya? Ikutin ini aja. Besar. Terus ada abstrak lagi dari sini air. Ikutilah
jalan air. Wah ngerti aku. Semua ini. Jadi kita coba dulu nih. Kalau kan pasti Kalau nggak gua terangin dulu dikit ya. Ya coba. Jadi pas sampai pekerjaannya itu ke atas, gua nggak tahu ada sebuah bentuk kayak ini berhubungan dengan teknologi, gua nggak ngerti lagi. Agak aneh tapi kayak mesin semua gitu. Nah gua nggak bisa ngebayangin, abstrak banget. Tapi di saat pasukan yang dimaksud sama dia, bagi bagi manusia ya, prajurit setia banget yang sama Firaun. Di saat dia manusia masih ya, di saat dia ngelewatin yang ini kan piramid nih, ini di atasnya nih. Nah di saat dia selesai ngerjain tugasnya dia gitu, untuk yang loyal itu dia harus ngelewatin sebuah ruangan. Nah setelah dia masuk ke situ bang, dia tiba-tiba berubah jadi Anubis. Gitu. Nah itu terus kayak gitu. Bertransformasi. Iya. Makanya badannya manusia, kepalanya Anubis. Apakah ini termasuk dalam yang di Sphinx kemarin ya? Kayak perubahan evolusi dari manusia menjadi Anubis itu ada? Iya. Ada ya? Siapa Ada. kemarin? Itu di Sphinx itu lah pokoknya, metode-metode itu lah, teori-teori itu tuh ada. Betul? Pokoknya itu di atas piramidnya ya. Gue nggak tahu ada sebuah celah teknologi apa itu, gue benar abstrak banget gue ngeliatnya. Apa dari alien apa untuk jadi Anubis itu ada evolusinya Jadi gitu? kayak proses perubahan manusia menjadi bentuk lain gitu ya. Iya. Jadi sekian Anubis. Siluman lah kalau zaman dulu. Iya berarti siluman versi dulu itu. Pasti bentuknya udah bukan manusia itu. Tapi tiba-tiba kata dia tetap Anubis itu akan pada waktunya juga, dia nggak ngasih dari terjemahan si Iblis ini dia bilang akan ada endingnya. Tetap endingnya itu adalah si Anubis itu lama-lama dia akan jadi tanah gitu, kayak lama-lama kayak ya, matinya jadi tanah terus membias gitu. Kayak mencair gitu jadi Bukan cair, tapi kayak membias tuh kayak pasir yang intinya dia dari tanah terus tanah dia hancur. sama kayak di Iya. film-film Mumi itu loh. Serius loh. Iya kan? Kalau dia kena matahari atau apa kan dia membakut langsung Iya. gitu loh. Nah begitu tuh. Gua nggak tahu kenapanya. Bentar ya Jess ya. Jadi Anubis ini sebenarnya dia alien atau setengah? Kayak mungkin feeling gue sih setengah manusia sih, tapi kan ada teknologi dia lewatin itu tuh dia berubah gitu. Itu teknologi bang. Ini teknologi tapi gue nggak pernah aneh bang, kayak Ini memori. bukan dia tuh kayak lagi ngasih terjemahan, tapi dia ngebaca terjemahan kode-kode yang gambar-gambar tadi, simbol-simbol tadi itu pakai gambaran batin gitu, kayak gini loh gitu. Iya. Sampai sedih. Lu tetap di sini dulu, gua akan nyamperin lu lagi, gua mau ke temen gua dulu, lu jangan kemana-mana. Tapi bisa kabur lu bang. Iya udah percaya sih. Kalau nggak Vera gua apa-apain. Dia udah lebih ke Vera ini nggak ada. Ya udah kalau gitu, Jess, kita ikutin Mumi ya. Syahanun dia. Habis ini ada sesi berbeda nih di luar kontennya. Semua tuh nggak kebetulan sih. Kita kayak ke Define time. kanan terus kayak ada lorong terus dia kayak ajak kita kayak ke bawah. Oh, dia lagi. Iya. Oh sekarang gelap ya? Iya ini memang gelap. Gelap. Masih bersama mereka. Iya, Muminya agak cebol kan? Ini aman kecil. gak ini? Iya memang. Gua megang baju lu ya Mas Rio. Iya. Sempit ya. Kita turun gitu ya. Tangganya agak melingkar ke kiri kan, ke bawah kan. Kita agak turun gitu. Nah ini baru melihat ada obor-obor api nih sekarang nih. Kayak ada orang mau ular-ular. Wah. Tapi bener kan muminya cebol kan? Iya memang terlalu tinggi. Paling setinggi air itu. Oh, 150-an ya? 150-an. 150-an. Iya. Kayaknya udah ngikutin kita lah. Oh kita Iya. dibawa ke tempat Demon sih. Itu depan kita Demon gimana? Si muminya kenapa bawa ke tempat itu? Dia disuruh kita ke atas, ayo ke atas gitu. Terus kita balik lagi. Enggak. Belum ketahuan kan? Tapi Demon sih coba itu sama kita. Iya. Enggak belum. Kita mau Wah, ngelakuin jadi apa bener kan? lagi? Itu Demonnya jelas banget merah. Ayo cepetan, ayo jalan. Iya. Nah ini udah di kayak lorong kosong doang, nggak ada siapa-siapa.
lebih aman sih daripada yang obor-obor tadi. Gimana ya? Kenapa? Ini jalan di luar, maksudnya masih jalan sih, jalan di luar sih, tapi lorongnya sempit kayak Dia buka pintu ya, dia buka ke kanan ya, gerak, dia buka pintu kayak sedikit buka pintu ke dia kanan. buka pintu di sebelah kanan bener. Kok gelap, masih gelap sih. Masuk gelap, masuk kanan, ayo guys masuk yuk. Itu di situ ada tangga sih, hati-hati ya. Gue ketinggalan. Gue lalu Yang di mas tadi, di mas tadi, Iya. yang merah tadi kan. Iya. Ini di Lu mana? potong. Iya. Bener. Oh, udah. Udah yuk kadang naik deh, naik ke lantai rong kok. Itu di situ kayak ada batu, dia pintunya pintu batu gitu, dia kayak gerak gitu. Aku lihat sih, tapi nggak ke dalamnya. Kok jadi biru berubah bentuk kayak sinar bulan gitu. Terang bulan kali. Dalamnya tangga sih, tangga gitu, tapi tangganya kayak nggak terlalu curam gitu, tapi dia agak gimana ya? Nah, Ini kita mau dibawa kemana? ini kalian ini kok Gue juga ngikutin mereka nih. Penglihatan gue goyang soalnya. ini bener nggak? Gue tuh kalian kena game justru dah. Bener, Jess. Beneran kok? Enggak, kakak ngerasa ada yang salah nih dengan visionnya. Kenapa dari obor buka pintu gerak gitu berubah jadi kayak tempat yang jembatan gitu ya? Bukan jembatan. Jembatan terus kok kiri kanan jadi suasananya kayak malam Memang bulan iya, bulan malam. purnama kebiruan gitu. Kayak gitu. Lah, ini mah kayak udah bukan daerah piramid, ini mah kayak dimensi di dalam piramid. Kayak kakak mah ngeliatnya kayak kota di dalam piramid ini. Dimensi dalam dimensi lagi. Iya. Kalian kemana Ini itu? bener gak sih? Nggak tahu nih, kita ikutin dulu aja. Jadi kita lewatin jembatannya aja. Ikutin aja deh. Ya bagus sih sinar bulannya, tapi ikutin dulu aja. Jembatannya tuh kayak jembatan ini, go rewat gitu. Iya iya. Ini baik gak sih? Tahu deh, ikutin Lu dulu cek aja dulu. Coba cek. Woi. Cek. Terus ini option. Dia arwah sih. Ya. Kok masih bingung? Kenapa dia menanyakan? Alasannya kenapa bayar kita? Terus dia begini. Iya, hubungannya sama Vera lagi berasa gua. Baru berasa sekarang. Dia bilang ada hubungannya dengan Vera lagi. Kenapa ya? Jangan-jangan Dia mantan bilang istrinya katanya Fir'aun. kita harus jalan, katanya. Fir'aun yang di sebelahnya. Gue boleh balik dulu nggak? Gue mau nanya Vera dulu lah ya. Oke. Jadi kalau kita keluar dari situ, dia Fer, bilang. lo ada lo ada yang aneh gak sih? Ada sesuatu yang beda gitu? Kalau lo nonton apa gitu, pokoknya lo nggak pernah mimpi seorang perempuan atau gimana gitu yang aneh. Enggak. Sini. Ekstrak memori. Pas lah. Pas live-nya Vera. Oh, dia dapat. Dia sering kamu, dia tidak membawa kita ke tempat yang benar sih. Ini kenapa kita kayak berasa di impresinya kandang ya? Penjara loh. Are you sure? Kita nggak sampai kandang. Enggak, tapi kita kalian udah Sampai melewati di bawahnya itu emang kayak di bawahnya itu. Belum, situ belum. Jangan di bawah, pokoknya kita di atas. Nah di situ nanti katanya kalau kita mungkin mau keluar lewat jalan ini. Coba logikanya kita melewati jembatan rewet, Gue mau dekat Vera dulu. terus masuk. Menurut kalian saya not right. Dalam nama Tuhan aja gitu. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kebenaran, jauhilah kami dari kebohongan, tunjukkan kebenaran. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, jauhilah kami dari kebohongan, dari semua manipulasi. Tunjukkanlah kebenaran atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak semua gimana? Iya enggak. Ini jembatannya udah mau putus karena apa? Iya benar. Kita gimana nih di tengah jembatan lagi? Oh, terus dia sembunyi, terus kita lari ke sana cepet. Iya. Itu depan nggak ada. Terus dia dorong gua. Si Rumi itu dorong kita kayak suruh lari gitu. Jadi kita lari Kalian aja. kalian tuh beda dimensi sebenarnya sekarang. Sekarang kalau kalian sadar, kalian di tempat yang
bukan gelap lagi tapi kayak di sebuah alam terbuka. Sekarang aku udah berasa nggak di dalam piramid itu sih. Ya justru segininya itu kan keluar dari piramid. Iya. I mean dia buat save kita gitu loh. Itu udah di ujung sih. Di ujung menyeberang ke situ tapi dekat cliff apa namanya? Bukan cliff sih. Ini kan jembatan. Terus ini bagian kanan. Kita di ujung sini berdiri. Terus ngapain? Iya, kita bukan yang kembali ke tempat awal. Sebelum kita jatuh ke jembatan. Karena jembatannya udah putus sih sebenarnya. Udah putus jadi gimana? Kita nggak bisa ada. Kita kayak di ujung gitu. Sebenarnya kayak prestasi gitu kayak kenapa dikebakaran. Bentar dulu aneh-aneh guys. Kalian kok langsung gampang percaya begitu sih? Ntar ya Bu ya, ini agak susah nih Bu. Jadi kalau nggak percaya mendingan kalian ke psikolog. Terus nama Tuhan ya. Ini mas rekam nggak? Coba tanya mobilnya. Aku tuh mampu berada di 2 dimensi ya. Aku tuh laki. Coba aku tanya. Dia diem aja sih. Terus dia kayak permasalahan kayak kenapa nggak kebakaran. Ini tangan apa menurut kamu nih? Kenapa tanganku berbentuk seperti ini? Tanya dia. Terus dia nanya kayak kakak itu dia nunjuk kakak terus dia begini dia tanya mungkin dia maksudnya Inggris mas. Kakak dia nunjuk kakak terus dia begini. Yang di dalam gua Ada tanya. kasih tahu kebenaran. Maksudnya kamu Inggris bukan? Dia tanya kakak. Tidak kan? Maksudnya aku bisa tapping gitu dimensi mereka dan Terus dia gini, dia kayak gitu, jangan. Aku sedikit banyak ngomong. Oke. Bahasa isyarat sih. susah-susah ya. Kenapa boyok? Dimanipulasi. Enggak, gue juga gak konsen karena Jadi dia tuh bawa kita ke jembatan. Jembatan itu tuh memang reot. Terus dia Kalau tuh udah bilang apa-apa. sama Tuhan kalau ini apa? Bingung. Apa hubungannya? Pokoknya atas nama Tuhan. Kita istirahat dulu deh. ya udah sih. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Dan hari ini kita lanjut langsung masuk ke part 2. Tadi kita udah part 1 kayaknya lumayan panjang ya, 1 jaman lebih, tapi nggak tahu hasil editingnya berapa. Tapi intinya, gue ingin mereview dulu karena bener-bener kacau banget. Entah itu genjutsu atau bukan ya di sana ya. Sedikit mereview banyak yang kita alami di sini yang tidak terduga. Salah satu contohnya tadi salah satu tamu kita, Vera namanya. Tiba-tiba ada iblis di dalam dirinya yang bisa dibilang tidak terdeteksi selama ini. Karena dari teman-teman Trianomali sebelumnya kan, itu tuh sering ketemu ya sama Kak Vera juga ya, dan tidak Beberapa terdeteksi. kali, ya. Jadi tidak terdeteksi gitu, karena tiba-tiba pas saat lagi konten kali ini muncul aja bang ya tadi bang. Dari tadi gue juga ngobrol itu nggak muncul bang. Iya lo aja sendiri juga ini. baru muncul. Jadi tadi mau coba ditarik lagi iblis yang tadi masih lo suruh untuk ngertiin ya, translate ya. Dia mesti di makamnya Firaun, dia lagi translatein apa simbol-simbol di situ. Ya gitu. Jadi Pekerja nanti lepas. ditanyain lagi di sana ya, ada apa hubungannya ya gitu loh ya. Iya. Karena tadi diancem istilahnya kayak lu jangan aneh-aneh lu ya, jangan kabur gitu kan, dengan ancaman bahwa nanti gua apa-apain nih si Vera gitu kan. Terus ada lagi nih tadi Bro Will, kenapa? Apa yang terjadi sama lu? Coba deh boleh jelasin deh. Tadi nggak tahu editannya sampai mana. Terakhir yang pas Jesslyn, Aileen, Adam kayaknya udah ke udah ke Vera. Kita kan nelusurin jembatan. Yang pas si muminya siapa namanya, Syahanun. Syahanun itu bimbing mereka ke jembatan kan. Nah dari situ gue udah curiga ini udah nggak bener nih kayaknya. Terus selalu gue pakai jurus yang Adam bilang, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, tunjukkanlah kebenaran, jauhilah kami dari kebohongan gitu kan. Pas gue begini gitu kebakar ternyata. Gue udah dasar genjutsu kan. Tapi ketika gue udah ngeliat kebakar, gue ngeliat tangan gue kayak tangan Venom. Di situ gue mungkin genjutsu. Tiba-tiba gue ngerasa diri gue tuh, gue nggak bisa terima bahwa kalau gue punya akses ke iblis tuh gue nggak bisa terima.
Jadi maksudnya Jadi maksudnya adalah gampangnya ya, somewhere in the past, apakah gue pernah jadi iblis atau enggak, gue nggak tahu. Tapi akses itu begitu dekat dan begitu kencang rasanya. Dan begitu udah selesai kamera break, gue menghadap ke mereka dengan tatapan putus asa kayak help gitu. Berasa kayak orang yang bentar lagi udah mau mati. Itu gue udah di 50% melayang. 50% di sini, 50% lagi di dimensi itu. Nah tapi rasanya gimana kalau ditanya, apakah lu berasa jadi iblis? Enggak. Berasa jadi negatif? Enggak. Berasa diserang? Enggak. It's just, gue tahu gue punya akses ke itu. Tapi ya gue nggak mau dong. Serem men. Kalau yang lu bisa teliti dari kejadian Bro Willy kenapa bang? Jujur gue juga belum tahu sih. Karena lu tadi fokus ke Vera ya? Iya, makanya gue mau dia lagi, gue pengen cari tahu semuanya sih. Yuk, Udah, tanpa berlama lagi langsung aja ya. langsung aja yuk. Oke, kita mulai tanpa acak ucuk, bumper dulu lah. Jess, lu di mana tadi? Di aku sama Aileen sih kayak ada suatu jembatan. Iya, suatu jembatan gitu. Cuma kan jembatannya udah diputus kan tadi dibakar. Jadi kita ada berdiri di pinggiran ya Lin ya. Iya, tapi aku oke. rohnya udah di sini sih semuanya. Gak ada yang tinggal di situ lagi roh aku. Kalau nggak gini, pertemuan gue sama Mumi tadi deh. Oke. Uminya Kalau di dia mana ya? bohongin Aku udah jalan duluan ya ke sana. Kalau dia bohongin gue, Uminya di mana? Masih di tempat yang sama gua. Oke. Ikutin linknya Jesselyn. Jess, mana itunya? Si siapa namanya? Udah lihat ya keadaan. Syahanun. Dia sih kayak takut sama gue, tapi gue kok nggak percaya sama dia ya. Muka dia tuh muka ketakutan bang, tapi kayak gue nggak percaya. Seharusnya dari awal abang Korek aja gimana kak? Soalnya si Korek aja Adam kan fokus ke iblis yang tadi terjemahin simbol-simbol di makam Firaun itu. Hei. Aku udah sama Kak Adam sama Aileen sih. Kak Willy di mana? Reduce energi. Tar dulu ya, gue masih Jess. Oke. Nggak apa-apa, it's okay. Gue nggak ngerasain ada ancaman sama dia, tapi gue masih curiga sama nih Mumi. Korek aja. Korek aja nggak apa-apa. Dia takut sih. Iblis ya, gue yakin dia tuh. Bukan. Bukan. Arwah kok. Dianya jahat sih ini. Oh ya? Ketahuannya beda. Kena tipu kita. Tadi pas gue masukin tadi memang nggak ada rasa hening. Nggak ada hening apa, maksudnya hening banget lah. Tapi makin ke dalam gue masukin memorinya dia senyum. Itu pas bukan masa lalunya dia atau sekarang? Jess, lu coba pakai hati deh. Lu pakai hati lu terdalam. Lu jangan asal mikirin apapun yang lu rasain, lu pakai hati aja. Lu liatin dia. Let me guess, Dam. Dia entah iblis, kayaknya bukan iblis. Tapi dia entity astral yang bermain dengan perasaan manusia kan? Iya. Ya. Told you. Dia mampu memanipulasi perasaan terdalam manusia, itu ability-nya dia, kemampuan dia. Dia ngakak-ngakak nih. Dia sedikit menunjukkan perbedaan sih. Masa berbeda nggak lu? Jangan gantian gue yang dari tadi yang jadi korban bangsat. Lu mau lu ngabisin apa gue yang ngabisin nih? Ini seru nih. Enggak, gue yang minta petunjuk Tuhan. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian gak bakal bisa keluar dari sini katanya. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Terus tadi dimensi. Kakak tembak atas nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tunjukkanlah kebenaran. Aduh, Dendam kayaknya nih. Hancur sialan. hancur. Dianya Belum sempet dia apain. Ada yang dendam. Kebiasaan Mas Willy kayak gini. dianya Dia lebih parah daripada gue. Ya gue gimana gue gak kesel. 50% loh.
Kita mau kemana sekarang? Hancur dong. Iya justru itu gue belum nanya apa-apa Mas Wira. Iya, maksud saya dia udah hancur, udah kayak kornet Ini kan. mau gimana coba? Baru gue juga mau. Ya sudahlah. Tapi itu dia lah ya guys. Tiap makhluk yang kita temuin di manapun itu ATI atau apa, memang perlu deep scan. Iya, Apakah dia benar. asli juga manipulasi atau apa sih? Gue akuin sih dia bener-bener kayak bener-bener lihai banget manipulasi kayak iya gue takut kata dia gitu kan. Kayak bener-bener kayak gue tuh nggak ada niat apa-apa gitu. Polos banget. Bener-bener kayak orang terlatih lah bohongnya gitu kan. Pas gue masuk ke dalam memorinya dia nih, tangan gue masuk menyentuh memorinya dia, masih polos bang, masih polos. Tahu-tahu pas gue lebih dalam lagi, lebih deep lagi, dia mulai tersenyum tuh. Muka-muka bang kelihatan tuh. Muka-muka bangnya tuh. Nah, gue masih hafal kok, senyumannya tuh lebar banget. Terus tiba-tiba ada orang bang, shush gitu, kayak nggak punya dosa. Siapa tuh? Lembur udah. Oh iya. Ada orang nggak punya dosa tuh. Orang belum kelar juga. Itu apalagi itu suara terkeras kayaknya. Justru itu nggak punya apa ya akhlak ya Kayak semut tapi di kame-kamehain. Kita nih kesini nih dia ternyata kayaknya emosi gue pindah ke dia. Udah gitu mominya auto jadi kornet. Iya. Ya lu gimana gak kesel lu ditipu sampai segitu banyak lu sampai gue berasa 50% teler. Tapi dia bangga banget sih ngeliatin Jason. Istilah kasar dia ngeliatin Jason tapi kayak bangga banget kayak ini orang udah gue tipu gitu loh. Bangga banget kayak. Oke, kalau kayak gitu kita langsung masuk ke itu lagi deh. Ke makam dulu deh. Jason kita ke makam aja. Mas lu mau ke ETA udah fokus lagi? Kita ke arah mana nih? Iya. Kita ke makam lagi ya. Gue nyamperin sih itu tadi. Apa kita mau pecah dulu? Enaknya gimana? Mas Willy? Langsung aja. Enggak, dimensinya. Ikutin. Dimensinya dia kan dimensi jebakan si mumi tadi, Bang. Bukan. Yang makam tuh real. Enggak, bukan iya. Yang diajak sekarang posisi ini di mana? Oh kita di luar ini. Kita Di luar. Tapi masih mumi Ini itu. kita masuk dimensi sih. Gue gak ngerti sih. Iya, dimensi si mumi tadi Soalnya itu. jaraknya agak jauh ke makam tadi. Yaudah, balik ke pakai link lu, Bang. Mau dirobek lagi. Jangan sih. Jangan. Sabar. Akhirnya gue yang jadi yang baik di sini. Pengen gua kepak kalau lu, Kita Bang. jalan sendiri aja deh, jangan percaya astral apapun itu deh yang ada di dalam sini. Masalah, iya benar gue setuju Jess. Kecuali yang udah diancem. Soalnya tadi tuh dia bener-bener kelihatan kayak polos banget ya Kak Adem ya? Gue setuju banget. Emang bener bang, Bener, mukanya kayak bener-bener polos kayak udah banget. terlatih kayak gue takut gimana sih? Dia tuh kayak tak pura-pura takut sama gue tuh, gue takut. Dia gue nggak ada niat apa-apa, macam-macam nggak ada bang. Sampai tadi kalau nggak salah ya di part 1 ya sempat bilang, lu kalau nggak percaya gue bunuh aja deh gue sekarang. Iya kayak gitu. Ya udah kan. As you wish. Makanya. As you wish. Itu orang nggak punya akhlak sih bang. Iya. Yang jadiin kornet kan? Gue sih harusnya lu selama kita berapa konten men. Mas Wil, minimal gue dapat. Kalau gue minimal dapat cerita, lu kagak belum mau apa-apa. Oke, yuk balik ke makam Firaun. Kita ke makam aja ya. Yuk. Ayo. Yuk. Oke. Sampai nih. Masih sama kok. Jadi gimana? Ya iblisnya masih di situ sih. Masih di bawah. Iya. Kok kecil banget sih Oh dia duduk. duduk Emang duduk sambil bersila terus kayak ngeliatin bukunya gitu. Lucu kayak banget. begitu. Iblisnya bener-bener kayak ukurannya ya kecil kayak anak-anak. Aduh kayak anak usia 5 tahun 6 tahun gitu loh. Bau beneran. Ceking kurus. Dia duduk di bawah Jadi, bersila lucu. kondisinya itu dia dapat informasi lagi. Jadi di saat perubahan itu terjadi katanya di saat gerhana bulan terjadi. Maksud tuh gitu ya, gitu kan? Dari manusia ke Anubis itu ya? Itu. Apa hubungan sama serigala juga ya? Apa gimana? Gue nggak ngerti juga. Werewolf? Iya kayak gitu. Jadi intinya momennya adalah perubahan itu terjadi di saat bulan purnama juga. Di saat terjadinya di saat bulan purnama kata dia kayak gitu loh. Apa jangan-jangan Firaun itu GGS, ganteng-ganteng serigala? Mau? Tapi Anubis kan kayak werewolf juga bang. Iya. Tapi nggak seutuhnya ya. Anubis lebih ke arah kayak anjing Helder gitu ya? Apa sih? Yang lebih panjang. Apa lagi menurut lo? Terus si Anubis ini kesadarannya memang udah nggak ada sih. Orangnya udah manusia udah berubah jadi Anubis, katanya kesadarannya itu rendah banget. Bahkan dia bisa kayak memangsa manusia asli, manusia yang
memang kayak disuruh binasain gitu. Misalkan ada manusia yang kategorinya tuh kayak bersalah, itu bisa dihabisin juga sama si Anubis ini. Tapi dengan sesuai perintah. Iya, dengan Firaun. Firaun gitu. Ya, so that's why mereka dengar kata Firaun langsung nunduk. Coba tanya Dam, Anubis aslinya itu orang atau emang ekstraterestrial? Gimana tadi maksudnya? Tanyain, Anubis aslinya yang the real one, maksudnya yang itu kan orang yang jadi kayak dia kan. Tapi apakah ada sosok the real Anubis itu? Oh, ada Anubis beneran apa enggak gitu? Lo pokoknya harus cerita jujur. Kalau enggak tuh Vera gua apa-apain serius dah. Dia takut sih. Ada dia bilang ya? Ada dia bilang. Coba. Ada dari Abstraknya ada. Lu deh lo yang. Dia cuma bilang kayak, gue nggak tahu ada atau enggak, tapi dia menyebutkan ada pemimpinnya. Kalau Jadi gue kayak ada orinya lah. Abstraknya gue dapat ada dari bintang titik gitu. Oke. Oh, alien ya? Kayaknya sih. Orinya ada sih. Itu KW dong. Maksudnya gimana? Biangnya tuh ada. Iya. Biangnya. Sisanya kan orang yang diproduksi kan, iya. ditransform jadi kayak pabrikan massal gitu loh. Biangnya tapi ada. Biangnya ada. Itu manusia itu terpilihkah atau memang Terpilih yang buat yang dia, pokoknya pasukan yang loyal banget sama Firaun itu akan berubah jadi Anubis. sama kayak di film The Mummy juga ya? Iya, serius mirip bang, gue jujur gue nggak tahu. Tapi bukan Anubis kalau di The Mummy. Maksudnya gimana? Ya istilahnya pengikut-pengikutnya itu ada juga pengikut-pengikut setia yang ya entah memiliki kekuatan atau apa, intinya dia berbeda aja. Memang kayak penjaga-penjaga kayak jenderal-jenderalnya Firaun gitulah pokoknya kalau di film. Lo apa lagi dapatnya? Gua maksudnya. Enggak itu. Iblis. Kalau dapat apa cerita aja Mas Wil. Nanti lo potong gua aja ya. Kalau lo dapat. Gue sih tadi dapat abstrak dari atas ya, dari pusat gitu kan. Itu semua berakhir dengan kematian si Firaun. Terus ngomong aja. Jadi intinya kayak gimana caranya Firaun begitu dihormati kan, yang which is makam ini kan. Ya itu tadi dia adalah manusia yang mungkin tamak, maruk, pengen usia Abadi. immortal, usia abadi, pakai merkuri dan yang lain-lain. Terus ada ritual kayak apel emas, apel silver, buah-buahan berbalut nggak tahu lah, nggak jelas gitu, akar tumbuhan ternyata metong juga kan. Udah metong ya semuanya jadi nggak berarti gitu loh. Tapi namanya jiwa tetap aja kayak mungkin dia nyuruh bawahannya ngukir-ngukir di ini, aku akan disembah sampai akhir zaman. Terus intinya maruk men. Abstraknya si Firaun tuh dosanya dosa banget. Maruk. Tapi semua yang mungkin, ini mungkin juga ya, yang pasukan-pasukan Jejadian tadi tuh yang di keluar A jadi Anubis ting, keluar A jadi Anubis ting gitu. Itu hilang semua seiring berjalannya Firaunnya juga meninggal. Jadi Ada abstrak support dari buat- alam tuh bilang itu semua sudah hanya ada di dimensi tak berfisik katanya. Tapi itu sudah gone right seiring wafatnya Firaun. Dan mungkin jadi Anubis astral yang di luar itu sekarang ya Oh, nggak kalau sih? astral mungkin masih ada mungkin. Kan karena dimensi tak berfisik untuk jiwa itu kan nggak bisa dibakukan, Bow. Kita kan human di dimensi fisik nih. Kalau dimensi astral kan gimana, batasannya gimana coba, susah kan. Iya. Oke, terus Kalian tidak perlu khawatir dengan akan adanya hal seperti itu lagi di dimensi fisik katanya. Itu Maksudnya? sudah mati bersama Firaun. oh jadi nggak akan ada Anubis lagi gitu ya? Nah terus si Apalagi Dam. Jadi dia ngasih tahu lagi ada sebuah momen di mana ada seorang pria, maksudnya pemimpinnya gitu lah. Gue nggak tahu ini Firaun, kategori Firaun atau enggak. Jadi di piramid ada sosok pria di sini dan pria ini lagi momennya gerhana matahari. ahli nujumnya bang. Gue nggak tahu ya gerhana matahari dan dia kayak gitu tiba-tiba cahayanya tuh menuju ke cahaya apa ya, gue nggak tahu. Ada cahaya dari atas itu tau ke dia gitu bang, ke dia. Gerhana pas di momen gerhana matahari ya, bukan bulan ya. Gitu loh. Dam. Coba tanya si iblis kecil ini, prosesnya itu kan lu bilang kayak ngelewatin satu poin ting berubah jadi Anubis, ngelewatin satu poin ting berubah jadi Anubis kan. Tempatnya itu berupa sebuah kayak kandang nggak? Nah, coba ini dia catat dulu ya, maksudnya dia biar nyari ya. Coba
Cari nggak lo? PR. Gue kok ngeliat diri gue di Mas Willy ya. Oh ini ya perasaan Mas Willy kalau gue lagi begitu ya. Oh, Di sini ada 2 preman pasar. oke, gue ngerti perasaan Mas Willy sekarang. Coba tanya Dam, gue penasaran. Takutnya kecurigaan gue terbukti nih. Tempat yang lu tadi tuju sama dari si Mumi itu tempatnya. Maksudnya kandang gimana ya? Bisa Bilang aja ada tempat itu berupa sebuah kayak Cage. bukan kandang, isolated tempat tersendiri ya, kayak mungkin di sebuah bukan pulau, kayak pokoknya tempat tersendiri nggak gede, tapi kayak ada tiang-tiang gitu. maksudnya tempat untuk berubahnya. Kesannya kayak kandang babi atau kandang binatang, kayak kandang sapi gitu loh kesannya. Nah, itu berubahnya tuh di atas piramid Mas Wil. Yang tadi yang gue Tanya si iblis itu, untuk ke piramid itu ngelewatin sejenis jembatan nggak ke atasnya itu? Jembatan dimensional. jembatan dimensi maksudnya. Tuh, wait, jembatannya tuh kayak reot gitu, tapi seakan-akan keluar dari piramid itu semua jadi serba malam dan gerhana bulan. Itu yang gue lihat tadi. Bener nggak itu tempatnya? Tanya iblis itu. Gue nangkep sih. Itu kan tempatnya tadi kita tuju. Ya, makanya thanks tuh kalian kalau kalian bawa kakak ke situ tadi. Ada sih, ada gambaran maksud dia. Jadi bulan jembatan, iya ada. Kalau sih. lu ngelewatin itu bro Will, makanya lu 50% berubah kayak demon kan? Nah, gue mau Itu curiga. sebenarnya lu dipaksa untuk Oke. Udah jadi kornet. Siapa tadi yang ngajak kakak ke sana bilang, "Kak ke situ, Kak ke situ." Tapi udah jadi kornet orangnya, udah. Tapi gue ngerti. Kayaknya lu Gue gini loh. kena poison racun gerhana tadi. Kayaknya sih, kayaknya. Secara astral ya, Bo ya. Karena jujur di semua tadi nggak ada Anubis perempuan soalnya. Iya bener, nggak ada. Nggak ada Anubis perempuan dari tadi gue Semuanya lihat. Bang. cowok Semua cowok bang. yang lekong. Gue nggak ada. Justru kayaknya lu kena radiasinya kayaknya maksudnya. Ya masa Nubis Waria ya kali kamu. Tahu Kena gitu kan. radiasi sinar bulannya kali ya. Apa gimana lu? Iya, berasa. Pokoknya rasanya tuh malam, tapi kok terang Iya. banget kayak lu kalau ngeliat. Ada bulannya Iya. kelihatan banget. Gue nggak ngeliat, tapi ngerti lah kalau kayak kita lihat film-film tuh ya, yang kayak malam tapi kok terang banget. Nah itu kayak gitu rasanya. Terang bulan. Berarti tadi Kawil mau dijadiin Anubis. Ulah siapa? Udah jadi kornet orangnya. Oke, kita balik lagi. Kita udah menemukan ya. Berarti lu kena radiasi ya. Iya, kena gue. Oke. Makanya tadi lu langsung goyang-goyang tadi juga kan? Tapi udah aman sekarang. Udah Aman. Ini gue bener-bener 100% gue lagi. Oke, sekarang lu bisa ngambil apa lagi bang? Boleh tanyain juga bang, di piramid situ ada apa lagi hal rahasia atau makam selain Raja Firaun di situ nggak? Tentu aja ada ruangan kayak Hall of Record di Sphinx kan? Yang ada jejak-jejak aliennya. Masa tuh iblis nggak tahu? Iblis ini sebenarnya nggak begitu tahu banyak sih. Iya memang. Dia pun juga bacanya dari buku. Bener-bener. Dia diterjemahin dulu nih. Iya. Udah Jadi- kecil. Hemat tolong sedikit lah. Kasian tahu dia jadi rajin baca buku gara-gara kita. Kalau enggak kalian cerita dulu, gue fokus di dia dulu ya. Gue Nggak ngobrol apa-apa. sama dia dulu. Kadang Maksudnya aku segala- dapat abstraknya malah semua yang kita lihat ini atau semua yang kita jalanin kalau tanpa buku itu malah kayak semuanya manipulatif. Jadi Buku mendingan yang kita buku yang lagi dibaca sama si si ini nih. iya. Yaudah kalau gitu gini deh. Gue nyentuh dia. Taruh. Mendingan kita korek informasi dari dia udah lebih bener daripada kita yang jalan sendiri. Karena kita nggak nguasain daerahnya. Oh, dia dulu kerja untuk Firaun juga. Si iblis ya? Iya. Tapi dia mungkin dia makhluk yang lebih immortal kali, makhluk Tuhan yang lebih, nggak tau lah, nggak ngerti gue. Pokoknya Firaun mati ya udah, gue nggak tahu mau ngapain kata dia. Nggak ada bosnya. Nggak ada bosnya. Jarinya jangan Apa dipencet. hubungannya sama Kak Vera? Nah ini juga nih yang menjadi tanda tanya. Kok bisa gitu dari Mesir ke Indonesia? Ini Anubis udah nih ya, udah kebayang ya perubahannya ya. Iya. Kita udah nemuin satu Satu clue. teka-teki lah ya. Satu titik terang. Berhubungan dengan gerhana bulan. Dan juga kenapa Bro Will? Pesan itu werewolf. Dan jangan-jangan werewolf itu berhubungan dengan yang Anubis tadi coba.
Bisa jadi tapi beda negara gitu loh. Tapi mungkin di versinya ya kita nggak tahu werewolf dari mana sih bang. Nanti next konten. Kita coba cari tahu. Tapi orang kan kena gerhana bulan kan banyak. Gue yakin ada faktor lain, faktor X lain yang kalau dicampur baru terjadi reaksi itu sih. Nah, gue nggak tahu kenapa gue bereaksi tadi. Tapi ada sebuah, tapi ini nanti lah aku ceritain pas di diksi. Gue fokusin dulu deh. Ada lagi nggak sih? Aduh, dia juga lagi kebingungan nih. Coba di buku itu kasih ke gue deh. Itu di mayat muminya nggak ada kehidupan sama sekali, maksudnya nggak ada ruh, nggak ada jiwanya. Enggak. Tulang belulang. Bener. Nggak ada apa-apa. Bisa diambil nggak sih ekstrak memorinya tuh Raja Firaun? Istilahnya, mungkin dari situ ada jawaban juga. Siapa yang mau nyentuh? Bro Will ataupun Eileen Jesselyn. Waduh, gila kekuasaan wanita. Kok sama Mas Will? Kekuasaan kekuasaan wanita doang sama? di pikiran jenazah ini. Kok sama Mas Will? Maksudnya jadi pas Mas Will ngomong sebelumnya itu ada wanita kayak di kamarnya dia bangun terus ada jendela versi Mesir gue gak ngerti lah ya, dan dia ngadep keluar ada perempuan. Nah, tapi gue lihat perempuan ini punya kuasa. Nah, tiba-tiba dia bilang kuasa wanita. Jadi ada memang seorang wanita, gue nggak tahu nih. Kita baca memori aja lah ya. Apa reinkarnasi past life? Bukan. Dia sebenarnya orang biasa ini yang meninggal ini. Bentar. Oh, bukan Firaun. Iya itu benar. Kalau benar ini makamnya ya. Itu makam Firaun kafir bukan? Oh, dia making perjanjian dong. Coba lu lihat tuh. Dia bikin perjanjian, tapi perjanjiannya gimana ya? Bukan sama si iblis kecil ini sih. Ya elah. Kenapa bro? Bentar. Ya dia nggak baik sih. Enggak. Kekuasaan. Gila ini gue dapet abstrak, dia bikin perjanjian sama nggak tahu siapa ya, nggak tahu jin atau iblis, tapi mintanya tuh menurut gue receh, kekayaan dan keturunan yang banyak. Bener nggak Dem? Coba lu baca memori. Iya itu iya. Keturunan yang banyak. Iya, gue pikir dia minta immortality atau apa, dia minta keturunan yang banyak dan kekayaan. Sebelum gue bilang kekayaan dan keturunan, dia ya itu tadi kekuasaan wanita, kekuasaan ya kayak pria pada umumnya sih, harta tahta wanita. Jadi basically dia nggak beda jauh sama pria-pria raja pada umumnya. Gue nggak nangkep ada yang gimana banget. Bikin perjanjian iya, tapi gue nggak tahu di mana. Oh, salah satu gue lihat bayi. Elah jangan-jangan gara-gara kejadian itu gue ngeliat ada bayi dikorbanin sama dia nih, si siapapun yang dibuat we believe Firaun ya, dikorbanin. Itu tanda jadi transaksi, stempel istilahnya ya nggak Dam? Jadi gue ngerasa anak bayi itu adalah salah satu hasil hubungan dari berbagai macam wanita yang gue nggak tahu siapalah, selir-selirnya ya mungkin, tapi pokoknya mungkin anak yang lahir terus dikorbanin. Sadis sih. Nah, dari situ itulah perjanjiannya. Dia memorinya, dia even selevel Firaun pun ya menurut gua nih ya, dia nggak ngelihat iblis ya, cuma ketika ada tanda bahwa ya transaksi dimateraikan, ada angin itu di dalam indoor. Udah itu doang. Pasti ada ahli nujumnya tuh bang, bro. Ada si penyihirnya lah bahasanya. Ada. Nenek kecil. Iya bener, nenek gitu. Bawa tongkat juga kecil. Itu kayaknya orang sih, tapi jago. Orang. Jadi dia nggak bisa apa-apa sebenarnya tanpa dukun nenek itu. Iya. Ngobrol aja, gue pengen buka kuburannya. Apa yang dilihat? Mungkin Jess Eileen dari kuburan tersebut. Kalian ngomong aja, Eileen. gue sambil neliti. Yang tulang sih sama bekas apa Buku yang ungu kain-kain tadi, Dam. iya, yang Lu lihat udah ada buku agak yang ungu tadi. rapuh gitu. Si muminya masih dibalut Terus kain-kain dia ini. megang kayak selain buku ungu di sini, dia megang kayak tongkat tanda. Itu sebenarnya tanda kekuasaan. Itu bukan kayak magic
Kuhibin. Iya bukan, itu tanda kekuasaan, bukan. Itu tanda kekuasaan. Masih utuh nggak sih dari mayat tersebut? Mungkin jantungnya nggak ada atau apa? Karena rata-rata Gini, mayat-mayat susah membuktikan ini. Tapi kan kita nge-scan langsung ke apapun yang bisa terlihat kan. Kalau gue sih ngelihatnya tulang. Jadi dalam buku itu diceritain, Buku yang ungu. Iya, diceritain seorang perempuan. Terjadilah perang di tempat itu, di daerah situ perang, mungkin berebutan kekuasaan kali ya. Nah tiba-tiba buku itu menjelaskan ada seorang perempuan. Dia ke ruang bawah tanah. Pas dia ke ruang bawah tanah gitu, perempuan tuh kayak ngebuka sebuah pintu. Di dalam pintu itu gue lihat ada sebuah kayak hal yang menakutkan lah. Gue gak tahu bentuknya apa. Pas dibuka tuh kayak menakutkan gitu loh. Nah ini untuk istilah kasarnya ya buat menyerang seseorang lah, entah musuh entah apa gitu loh. Tahu-tahu si cewek itu ke bawah ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah itu dia ngebuka pintu. Nah di dalam pintu itu ada sebuah energi gede hitam pekat yang negatif untuk ngancurin sesuatu. Berarti itu juga baik lagi, itu juga kisah nyata juga tuh film. Nah terus apa lagi ya dapatnya? Tadi dapat apa lagi ya? Tadi apa lagi sih tadi? Oh, hubungannya iblis ini sama Vera. apa masih ada yang bisa dia kuak dulu? Oh ini bukan ada gimana sih konteksnya, jadi si iblis ini benar-benar kayak udah nggak nyaman di situ loh. Udah gak nyaman di tempat itu, kayak memang dia memang udah kayak mau pindah gitu loh. Emang simply dia nyari tempat tinggal baru. Iya, dia freelance banget. Freelancer. Dan apa yang lo lakuin sama si Vera? Sebenarnya nggak ada, makanya baru kedeteksi tadi. Dia jadi kayak tempat tinggal doang gitu loh. Jadi Kayak vessel doang ya. Vessel Iya, kayak vessel cuma doang. benalu doang gitu. Tapi kenapa lo dari gua, teman-teman gua nggak pernah deteksi lo? Kok tiba-tiba kedeteksi? Oh, dia bilang, gue dapet jawabannya Dam. Jadi setiap iblis itu semakin dia lama di suatu tempat ya, Bo. Dan semakin dia terlekat, terikat dan berinteraksi dengan kehidupan di suatu tempat itu, frekuensi energinya makin menyatu. Sehingga kalau ada orang pintar tanda kutip yang ngobak-ngabik frekuensi itu, dia tak akan terhubung terus. Jadi walaupun ibaratnya kayak gini lah, Bu. Misalnya gue gede di Jakarta 20 tahun misalnya ya. Terus usiaku 21 gue pindah ke Surabaya gitu. Usia 22 gue pindah ke Kalimantan. Usia 23 gue pindah ke Sumatera. Tapi kan selama 20 tahun itu nggak gampang hilang memori dan apa ya, kebiasaan, memori dan kayak gitu-gitunya nggak hilang, Bob. Nah ketika misalnya gue merantau ke Kalimantan atau Sumatera atau manapun itu, terus tiba-tiba gue melihat orang yang gue percaya Jakarta, langsung kayak ini kayaknya Jakarta deh, kayak gitu loh, Bo. Kayak ada signature-nya dan ciri khasnya yang nempel ketika iblis berinteraksi dan lekat dan lama di suatu kondisi gitu kan, Bang Dam. Iya. Jadi ketika kita nggak sengaja ngobrak-ngabrik Mesir, ngomong aja. Walaupun iblisnya itu lagi nggak di Sungai Nil, tapi dia kena gitu loh, kegoyang frekuensinya. Oh. Makanya dia nggak menampakkan diri marah ke Adam kan, enggak, tapi dia kenotis sama Adam. Mungkin kalau dia bisa ngomong, sial, kena gue gitu, ketahuan gue gitu. Pintu kebuka paksa sama siapa tadi yang kepala sapi itu? Minotaur. Iya, hidung gua kena pukul. Jess, Eileen, apa yang dilihat lagi berantem? Bang Adam. Kak Adam lagi siap-siap mau ngebantai dia sih. Gitu dong, ada actionnya dong. Kurang komplit kalau ada actionnya, Bang. Aduh. Biar kalau kita datang lagi kita disambut. Tebal banget kulitnya. Ya si iblis kecil itu kayak Ngapain, Jess? Mati berdiri. Siapa? Minotaur? Iya. Sama Adam di iblis kecilnya bilang, Gue bakar aja deh. Siapa? Kulitnya keras banget kalau ditusuk. Gue bakar aja. Menggeliat gak ya?
Kenapa? Menggeliat? Enggak juga, dibakarnya berdiri aja gitu. Bukannya tadi lu udah bakar, Dam? Udah gue bakar udah. Oke. Udah freeze sih, udah nggak bergerak sih sebenarnya. Si iblis kecilnya bilang apa tadi? Ya dia bilang, maksudnya kayak aku juga akan seperti ini gitu. Lah. Meskipun udah dibacain buku tapi Kan kita akan nggak- seperti ini. Kan kita nggak menghanguskan kamu. Ada lagi nggak selain ini? Mungkin dia bisa ngeliat niat. Jess, lu kasih kado waktu berapa menit lagi, Jess? 15 menit lagi bisa? Kenapa? Kasih kado waktu 15 menit lagi. Ya Bisa boleh. Bisa sampai reels ini habis aja. Bisa bang, 15 menit. Lu mau berbuat apa, Dam? Gue, frekuensi memori gue tebelin lagi, jadi gue mau meditasi memori aja deh, atau bisa. Aku sama Aileen boleh keluar duluan gak? Iya, Boleh. Kayak aku udah agak tepar nih. Yuk, Yang kita cabut. puasa, Cabut. 1, 2, 3. Bro Willy cabut juga. Iya. Jadi biar Bang Adam sendiri. Oke, Bang Adam tadi udah selesai meditasi memori ya. Apa Bang yang lu dapat Bang? Jadi kondisinya gue kan meditasi di ruangan tersebut bang. Gue pengen dapetin informasi apapun itulah berdasarkan intuisi kosong hati gue gitu. Tapi gue nggak dapet di buku, gue nggak dapet si dari iblis itu juga, gue nggak dapet dari makam itu juga. Gue ngerasa kayak capek banget gitu. Tapi gue punya feeling gue pengen ke atas piramid deh. Di sini gitu. Di atasnya banget, puncaknya banget gitu. Akhirnya gue pindah tempat tuh. Gue pindah ke puncaknya dengan kondisi kayak gue setengah berdiri gitu kan. Nah terus gue ngeliat di tengah-tengah itu kayak ada setengah yang warna besi-besi silver gitu kan. Gue kepo, gue gini-giniin tuh. Nah pas gue gini-giniin kayak bentuknya kayak mata. Sebesar. Dia bulat, mana tadi ya? Segede ini kali ya. Coba ambil. Nah kurang lebih kayak gini lah nih. Nah segede ini ya guys. segede ini. Terus karena dia ketutup pasir, ya gue giniin dong gitu loh. Gue gini-giniin, tau-tau ada mata itu yang tadi ketutup kayak kebuka. Matanya kayak kebuka, terus tiba-tiba ada sinar ungu gitu loh. Keluar, ke atas langit gitu kan. Tiba-tiba ada berubah lagi, warnanya itu kayak ada terang banget gitu. Di atas. Nah terang, gue kondisinya kayak gini. Gue kayak gini nih. Terang gitu, terus tiba-tiba gue pengen tangan gue pengen nyelentang gitu kan. Gue pengen menikmatinya tuh. Gue pengen menikmatinya. Coba lu majuin dikit. Oke. Lu Nah, kayak gitu tiba-tiba Titanic. Gue pengen menikmatinya, tapi gue takut jangan ntar ada masalah lagi gitu kan. Soalnya gue feeling gue tuh kayak kalau gue biarin ada sesuatu yang bakal dateng gitu loh bang. Gue dari sinar itu tuh kayak galaksi tuh bakal kebuka. Feeling gue ini kan feeling gue juga gak tahu. Galaksi bakal kebuka. Nah pas itu ada sesuatu yang masuk ke bumi gitu loh. Nah gue udah takut kan. Oh gue tutup lagi aja, gue giniin kan. Nah itu cahaya langsung berhenti. Dan semua berhenti semua gitu loh. Nah yang gue sadar dan ini ternyata logo mata ini yang selama ini gue pikir itu cuma mata Dajjal doang. Menurut versi ini ya, menurut versi yang gue dapet Mesir kuno. dia tuh ya menurut versi yang gue lakuin tadi yang terjadi lah ya, gue juga nggak bisa mempolakan itu apa. Jadi bingung sendiri. Jadi buletan silver logam tadi dan ada gambar matanya itu kayaknya sebuah kayak salah satu apa ya istilah kasar tadi Portal, transmitter Ya, yang jadi kayak sebelum Part Sphinx itu loh yang kita buka di Hall of Record. Jadi kayak sebuah alat, alat inilah yang bakal ngebuka galaksi tadi. Jadi mata itu sebenarnya sebuah alat. Orang bilang kayak mungkin mata Dajjal segala macam ya ini. Persis gitu Transformer yang keberapa ya? Yang ada terus dia ngedatengin Iya. planetnya Nah itu kayak gitu. Tapi bedanya kalau di Transformer kan pakai alatnya keren gitu ya. Iya. Ini cuma kayak ya titik koordinat sih kayak sebenarnya. kayak bulat begitu bentuknya, kayak bulat. Nah, ada matanya di sini. Nih guys, nih kayak gini bulat nih. Terus ada matanya. Udah tuh kayak gini doang. Dan gue baru kayak gue harus meneliti ulang lagi gitu, maksudnya kan selama ini pemahaman gue adalah mata ini cuma mata Dajjal, mata yang disembah. Ternyata kalau dari kondisi yang gue dapet, mata ini tuh kayak mata ya pintu buat apa ya? Portal gitu. Alat yang bisa membuka portalnya. Iya, transmitternya Iya, gitu jadi- kan. Tinggal nunggu dari si radarnya dari Iya. pihak galaksi sana.
wah Dan pintu kebuka lagi nih. dan alat ini ada. Tapi gue nggak tahu di mana. Ini beneran ada sih. Realitanya ada. Kalau lu bisa nggak coba cek ke rewardnya gitu? Itu kan lu kan dimensi. Kalau ke rewardnya bentuknya kayak gimana bang? Nah gue nggak tahu. Yang jelas intinya gue nemuin rahasia itu ada gitu loh. Gue juga bingung. Gue bingung memang jelasinnya loh bang ya. Tapi kayak gue Itu di atas puncaknya banget. Di atas puncaknya banget. Tapi kalau di atas puncaknya banget, kalau kayak gitu pasti para peneliti-peneliti udah nemu dong. Justru itu bang. Maksud gue tuh benda ini ada tapi nggak mungkin. Gue kan baca memori bang. Di kondisi tuh kayak gimana ya? Ini memori. Iya kayak kondisi memori gitu. Tapi kayak gue kebawa di memori itu. Terbawa istilah kasar oke lah. Gimana ya kondisinya tuh? Jadi waktu gue ke atas, gue kayak kebawa dalam sebuah kondisi memori. Nah kondisi memori, nah tiba-tiba ada ginian gitu loh. Tapi memori itu kayak nyata, kayak gue nggak tahu antara nyata dan enggak, kayak nyata gitu loh. Nah terus pas gue giniin, tapi dia kayak bisa aktif gitu loh bang. Kayak Cuma disentuh doang ya? karena ada debu, karena ketutup setengah gitu loh. Gue giniin, tau dia keluar cahaya ungu gitu loh. Ungu. Tiba-tiba BTS datang. Bukan masa ungu. Kan purple yuk. Nah pokoknya kayak gitu. Gue diserang nih gue sama fans BTS. Oke lah gue ngerti sih. Intinya dia ternyata ada sebuah pemahaman yang gue juga baru tahu. Mata itu sebenarnya simbol sebuah alat benda. Keluar sinar ungunya dari pupilnya ya? Dari Dari pupilnya. pupil. Ini kan mata nih, di sini ada pupil. Iya, dari pupil. Keluar Alat terus dari sekecil ini bisa jadi diameternya langsung gede gitu bang cahayanya bang. tahu-tahu di sana nyambut. Cahaya besarnya keluar dari atas bang. Dia cuman kayak kode sinar ungu tinggi. Tahu ada cahaya lagi gede dari gua nggak tahu kayak black hole gitu nyamber. Jadi dia cuma kayak ngumpan terus ada yang lebih gede lagi. Nah gitu loh. Nah gue takut. Gue kalau gue tutup gitu loh. Dia pas tutup itu akhirnya berhenti. I see, paham gue paham. Ya jatuhnya kayak titik koordinat gitu ya bro ya. Bukan titik koordinat. Jadi benda ini kayak alat pembukanya bang. Iya jadi titik koordinat dulu. Iya. Gue aktif nih. Baru yang dari atas. Iya kalau cuman ya titik koordinat. Tapi dia adalah sebuah benda. Dan kalau dari Hall of Record yang kita baca kemarin, lu baca sih gue nggak baca. Itu nggak di satu titik doang kan? Nggak di satu piramid doang. Gue nggak tahu, cuman taunya piramid aja. Gue nggak tahu piramid yang mana. Ngebentuk yang lu bilang itu kan ngebentuk dari banyak. Beberapa itu ya barulah bener-bener totali kebuka kali gitu. Iya. Intinya bulat. Dan gue baru sadar, gue menemukan ini gue nggak tahu bener apa enggak kan selama ini kan yang kita pamer adalah mata satu ada mata dajjal aja. Itu doang kan yang kita tahu gitu loh. Tapi apa maknanya? Nah sekarang gue ngerti dia ada sebuah benda. Ini masih one of salah satunya doang kali ya? Iya. Itu doang sih. Gue nggak tahu. Gue pusing lah. Sumpah ini kayak aduh. Oke. Nah kita kita balik lagi deh sebelum kita closing. Itu yang di iblis yang nempel di Vera gimana? Sekarang di mana tuh nasibnya? masih di situ. Masih sedang. Gue kan cuma kasih waktu Balikin 15 lagi ya? menit. Boleh nggak? Nggak mau dia. Lah dia pengen tetap di situ. Kita akan ke situ lagi sih kayaknya. Apa? Biarin dia di situ dulu deh. Ya udah. Tapi intinya jangan ke Vera lagi dia bisa. Dia akan sembunyi. Dia masih ada link sih. Dia akan sembunyi di situ. Tapi pasti kalian kembali lagi di situ. Dia mau sembunyi di makamnya gue. Dia ngapain sembunyi di situ ya? Dia masih di situ sih. Intinya dia kayaknya kayak seneng, kayak ada sisi seneng kayak gue bakal bantu lo deh. Gitu. Buset. Tapi on the other hand dia juga ada sisi seneng sembunyi di makamnya. Tapi terus nakut-nakutin siapapun yang ngeradar ke situ. Tapi janji jangan ganggu hubungan gue sama Vera kata dia gitu. Jadi gue nggak boleh mutusin itu. Ya lihat nanti lah ya. Kita tidak membuat perjanjian dengan iblis, sorry gitu nah. Oke, gue dapet sebuah rahasia. Yang gue nggak tahu ini rahasia atau apa, gue nggak ngerti. Tapi gue dapet sebuah. Kita hold aja dulu. Ya kita hold aja. Gua nggak tahu kapan lagi kita akan kesana. Kita closing aja yuk. Karena udah terlalu lama. Guys, ini nanti Dava tolong di-cut aja ya. Tapi kayaknya kita bisa lihat videonya Katy Perry yang, aku nggak tahu sih yang Mesir-Mesir itu deh. Mungkin di situ ada petunjuk. Ada Vevo-nya Katy Perry.
Iya, tahu gue tahu. Tahu kan. It's okay sih. Abis ini ya. Oke deh kalau kayak gitu guys, kita masih belum menguak hal semuanya yang berada di piramid Mesir ini, terlalu luas, kayaknya terlalu banyak juga kontennya. But ini adalah ATI, perjalanan, bukan istilahnya dari kita jalan dulu terus kita ungkap satu-satu, enggak, tapi biar kalian ikut di dalam perjalanan kita di sini. Ya semuanya nggak instan, kita juga nggak tahu ada apa juga dengan si iblis yang dari Vera juga kan tiba-tiba coincidence yang tapi gimana gitu ya, sebetulnya kebetulan yang agak aneh aja gitu kan. Nah ya balik lagi, kita tidak membuat perjanjian dengan si iblis itu ya, yang ada malah kita ancam. Walaupun dia coba berjanji gitu kan, jangan ngerusak rumah gua bahasanya gitu kan, ya rumahnya di dalam sebuah manusia sih, tapi ya kita nggak membuat perjanjian. Ya udah kalau dia mau di sana aja gitu, jangan balik-balik lagi konsepnya kan. Oke, so far kayak gitu aja. Buat kalian boleh minta feedbacknya, ataupun kalau misalkan apa yang kita temui kayak wah sama nih kayak teori ini boleh gue minta feedback seperti itu, karena kita tidak sempat untuk riset lebih dalam lagi soal teori-teori tersebut, ataupun orang-orang ataupun YouTuber lain buat sebuah video. Kita nggak ada sempat untuk riset ke sana. Kita bener-bener in action aja deh, langsung deh apa yang kita lihat di sana. Ketipu Bro Willy kena manipulasi tadi kan. Terus juga ya kita belum berantem hebat lah di inilah ya, kita masih main aman. Bro Willy doang tadi agak sempat emosi kayaknya. 50% coy. 50%. Terbukti kan gue anak baik. Enggak. Tapi konsepnya adalah balik lagi sih, gue mau ngasih tahu bahwa untuk konsep kali ini, buat mungkin yang belum tahu ataupun baru masuk ke channel kita Detektif Astral, bahwa kita astral projection tetapi split astral projection, yang kita beri nama adalah astral traveling ya. Tapi kita tambahin investigation aja, karena kan kita kesana untuk investigasi gitu kan. Intinya sih kita menyebut kegiatan kita ini adalah astral traveling atau split astral projection, tidak 100% tetapi dalam keadaan sadar. Mungkin kalian yang indigo atau memiliki kemampuan khusus yang sudah terlatih dan bisa astral projection, mungkin bisa dicoba di rumah. Ini bukan metode yang yang spesial banget lah gitu loh. Kalian bisa kok, tapi ya don't try this at home juga sih. Ya yang gitu penting kan. bukan main traveling. Ya intinya seperti itu kan. Oke, kalau gitu saatnya kita tutup. Jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe. Dan gue juga sekali lagi minta feedback dari kalian. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mungkin bisa dengan kalian screenshot, terus kalian bisa komen, terus post di story. Nanti kita repost setelah kalian nonton konten-konten kita. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang telah subscribe ataupun yang telah menonton. Dan oke, cukup sampai hari ini di Mesir. Dan kita berjanji masih akan menginvestigasi soal Pyramid of Giza ini, karena masih banyak misteri sih ya. Kita masih belum nemuin hal yang walaupun udah sih tadi si Bang Adam sih ya. Akhirnya kita menemukan si portal atau si transmitter itu. Gue penasaran sama itu. Apakah nanti kita mau menguak lebih lanjut lagi? Pasti, tapi kita nggak tahu jawabannya. Jangan lupa subscribe. Kalau gitu sampai jumpa, dan kalian tetap di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Selamat malam.